Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi presentasi online kami hari ini. Nah, pada kesempatan ini, kelompok kami akan memperkenalkan sebuah website yang telah kami kembangkan, yaitu Booknest. Nah, Booknest ini adalah sebuah platform digital yang kami rancang untuk membantu para pencinta buku dalam mengelola koleksi buku mereka, mendapatkan rekomendasi bacaan, dan menantang diri mereka sendiri melalui fitur tantangan membaca. Kami harap platform ini dapat menjadi wadah inspirasi bagi semua pembaca. Dan di akhir presentasi kami akan membuka sesi diskusi. Jadi teman-teman jangan ragu untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, sebelum mulai saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami hari ini. Perkenalkan, saya sendiri Andi Rita Samantha Valda dengan NIM 230209502105. Dan tiga rekan saya yaitu Andi Nur Hidayat Sulaiman dengan NIM 230209501078 dan ada Ahmad Rida 230209501081 dan ada Cantika Randalinggi dengan NIM 230209502101. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur login dan registrasi. Nah, fitur login dan registrasi ini merupakan langkah awal bagi pengguna untuk dapat mengakses fitur-fitur di website Booknest. Nah, yang pertama itu ada registrasi. Sebelum bisa login, pengguna harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Pada halaman registrasi, pengguna diminta untuk melengkapi beberapa informasi, yaitu nama lengkap, digunakan untuk mempersonalisasi profil pengguna. Terus ada email, berfungsi sebagai username sekaligus media komunikasi utama. Terus ada password, digunakan untuk menjaga keamanan akun pengguna. Nah, setelah semua diisi, pengguna perlu mengklik tombol daftar atau registrasi. Sistem akan memvalidasi data yang dimasukkan, termasuk memastikan email belum pernah digunakan sebelumnya. Selanjutnya login. Nah, setelah berhasil mendaftar, pengguna dapat login dengan memasukkan email dan password yang telah didaftarkan. Nah, terus backgroundnya yang di belakang itu digunakan pada halaman login ini adalah gambar rak buku yang penuh dengan koleksi buku-buku. Nah, ini mencerminkan tema website. Background ini dipilih karena selaras dengan tema Booknest sebagai platform untuk pencinta buku. Rak buku yang penuh dengan menggambarkan kekayaan pengetahuan dan literasi yang ingin didukung oleh platform ini. Selanjutnya, fitur beranda. Nah, halaman beranda dirancang sebagai titik awal interaksi pengguna setelah berhasil login. Nah, beranda berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang status pengguna di dalam website, termasuk koleksi buku dan tantangan membaca. Nah, di sini di bagian atas halaman itu terdapat pesan sambutan seperti "Selamat datang Ahmad Rida". Fitur ini bertujuan untuk membuat pengguna merasa dihargai karena sistem mengenali identitas mereka berdasarkan data yang telah didaftarkan saat login. Nah, di samping daftar buku terdapat kotak berjudul daftar tantangan membaca yang menampilkan tantangan membaca yang telah diikuti oleh pengguna. Jika belum ada tantangan yang ditambahkan, sistem memberikan pesan Anda belum memiliki tantangan membaca, tambahkan untuk memulai membaca baru buku. Nah, hal ini memberikan dorongan kepada pengguna untuk melalui atau menambahkan tantangan membaca sebagai bagian dari pengalaman literasi interaktif. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Rida. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rida. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang website kami terkait fitur pengfil dan tambah buku. Pada fitur pengfil, pengguna dapat melihat nama dan email akun pengguna. Fitur ini juga memungkinkan pengguna untuk mengubah foto pengfil dan background pengguna. Dan siapa
menekan edit foto profil, kemudian unggah atau pilih foto yang diinginkan dan angkat. Dan jika ingin mengubah background, pengguna dapat menekan edit background. Kemudian memilih atau mengunggah background yang ingin digunakan. Setelah pengguna memilih foto dan background yang ingin digunakan, pengguna dapat menekan tombol simpan untuk menyimpan tambahan dan kemudian foto, profil, dan background pengguna akan berubah sesuai dengan gambar yang telah diunggah atau dipilih. Fitur ini digunakan untuk membedakan profil setiap pengguna dan untuk memperindah tampilan profil pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur tambah buku. Pada fitur ini, pengguna dapat menambahkan buku bacaan baru ke dalam database website dan cara mengisi data buku. Pengguna akan diminta untuk mengisi data buku yang ingin ditambahkan. Pengguna akan diminta memasukkan judul buku yang ingin ditambahkan, kemudian memilih genre buku tersebut. Setelah itu menentukan status buku bacaan, misalnya sedang dibaca ataupun selesai dibaca. Setelah semua data terisi, tekan tombol tambah untuk menyimpan buku. Buku yang ditambahkan akan tersimpan di dalam database. Kemudian website akan menampilkan buku yang telah ditambahkan dan akan ditampilkan di mudah. Selain itu, pengguna juga dapat membuat tantangan membaca berdasarkan buku yang telah ditambahkan untuk menambah motivasi pengguna untuk agar dapat menyelesaikan buku bacaan tersebut. Demikian penjelasan yang dapat saya ya, sampaikan terkait fitur ini. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkan presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi buku. Sini ada yang pertama itu struktur dan fitur halaman. Halaman ini berisi formulir yang memungkinkan pengguna memilih genre buku dari drop down. Setelah genre dipilih, halaman akan menampilkan daftar buku rekomendasi yang sesuai dengan pilihan genre. Kemudian genre bukunya ini ada pilihannya ada 5. Ada fiksi, non-fiksi, fantasi, romansa, dan horor. Rekomendasi buku berdasarkan genre. Nah, daftar buku yang ditampilkan ini ada fiksi, laskar, ada romansa, ada fiksi Laskar Pelangi, Andre Hirata, Bumi Manusia, Pramoedya, Ananta, Toer. Kemudian cara kerjanya ini saat pengguna memilih genre dari drop down, fungsi display books ini yang akan dipanggil. Kemudian fungsi ini menampilkan buku-buku yang sesuai dengan genre pilihan dengan mempengaruhi elemen UL yang memiliki ID books list. Nah, kemudian apa sih tantangan pembaca? Nah, tantangan pembaca yang pertama itu ada autentikasi pengguna. Nah, tantangannya ini apa? Sebenarnya ini tantangannya pengguna harus login dulu terlebih dahulu agar bisa mengakses halamannya. Kemudian solusinya kita pengguna yang belum login akan diharapkan ke halaman login PHP. Kemudian yang kedua itu tantangannya ada pemilihan buku. Nah, pembaca harus memilih buku dari daftar yang diambil dari database berdasarkan akun mereka. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya itu, jika pengguna belum menambahkan buku ke akun mereka, daftar buku akan kosong, sehingga mereka perlu menambahkan buku terlebih dahulu.
Kemudian pengelolaan status tantangannya ini pengguna harus memilih status tantangan seperti kayak belum dimulai, sedang berjalan, selesai. Nah, yang dimana ini solusinya bisa pengguna harus memperbaharui status ini secara berkala sesuai dengan kemajuan membaca mereka. Kemudian ada juga penentuan tanggal. Ini tantangannya di mana pengguna harus menetapkan tanggal mulai dan selesai membaca buku. Nah, kesulitannya ini pengguna mungkin kesulitan memperkirakan tanggal selesai yang realistis. Solusinya, pengguna kalender interaktif ini untuk membantu memilih tanggal yang sesuai. Kemudian ada validasi input dan penyimpanan data. Semua data yang dimasukkan harus valid agar dapat disimpan ke dalam tabel reading challenge. Solusinya, formulir menggunakan elemen recurrent untuk memastikan bahwa pengguna ini mengisi semua input sebelum mengirim formulir. Setelah data tantangan disimpan, pengguna harus mengetahui status proses tersebut. Solusinya ini, jika berhasil, pengguna akan diarahkan ke indeks PHP dengan pesan bahwa tantangan telah dimulai, dan jika gagal akan ada pesan error. Kemudian ada perubahan status tantangan. Nah, di mana pembaca mungkin perlu memperbaharui status tantangan ini secara berkala, yang membutuhkan navigasi kembali ke halaman dan mengedit data. Nah, jadi kesimpulannya ini dari tantangan utama bagi pembaca ini login terlebih dahulu, memilih daftar buku yang sesuai dari daftar, menentukan tanggal mulai dan selesainya, mengelola serta memperbaharui status tanggal mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menulis di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.